Dari mana, Nak? Nah, transport lipid ke dalam darah. Tadi kan lewat lakteal ya, lewat limfatik, nasen kilomikron. Dia belum matang, dia bakal dimatangin di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini bakal ditambahin sama protein dari HSL. Nah, protein HSL itu menjadi matur kilomikron, dimana ditambahin sama protein ApoE sama ApoC. Jadi si nasen kilomikron itu kan udah ada ApoB-nya, tapi dia cuma ditambahin ApoE sama ApoC sehingga menjadi matur kilomikron, baru dia bisa digunakan. Nah, matur kilomikron ini saat di pembuluh darah bakal diaktifkan ketika perlu itu sama si lipase yang ada dalam darah. Nah, lemak kilomikron. Insulin menstimulasi sintesis disekresi lipoprotein. Nah, dibantu oleh LPL ini tadi di nggak suka. Colok. Insulin menstimulasi sintesis dan sekresi lipoprotein setelah makan, menghidrolisis asam lemak dan bisa membentuk kompleks dengan protein. Kapan disupin sih? Allah Akbar. Iya tahu Pleno. Nah, kilomikron itu bakal tadi kan menjadi matur kilomikron di sini bakal dipecah sama LPL. Dipecah di LPL dia jadi digunain menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini dapat ditransfer ke otot menjadi energi. Juga dapat disimpan lagi menjadi trigliserol. Nah, terus gliserolnya dapat digunakan untuk pembentukan gluconeogenesis. Nah, terus si kilomikron yang sisa remnan ini bakal ke si hati lagi, bakal dia kalau masih perlu dia bakal digunakan, tapi kalau nggak perlu dia bakal dilisiskan atau difagositosis oleh lisosom kok lisosim sih perasaan aku dengan lisosom. Ini aku nggak tahu ini apa, intinya lipoprotein utama itu ada 4, ada kilomikron, FLDL, LDL sama HDL. Yang jahat yang mana sih yang jahat? Yang LDL. LDL ini ya LDL. Oh, karena LDL ini menyimpan lemak ke dalam tisu. Jadi menambah lemak. Menambah lemak. Kalau si HDL ini membuang lemaknya digunakan buat ke liver. Ini apa? Metabolisme lipid ini secara umumnya trigliserol itu merupakan bentuk polimer khusus bentuk tim ini menjadi asam lemak. Kayak mana? Nah, banyak cuy ternyata. Berapa slide? Sini. Yuk, Chan. Nah, metabolisme lipid itu Sorry Chan kalah nanti. dari trigliserol itu dapat diubah menjadi asam lemak dan gliserol, di mana asam lemak ini Sinilah sini nih. asam lemak ini dapat diubah menjadi asetil koenzim A. Sabar. 1 2 3. Nah, trigliserol ini kan dapat diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini dapat melakukan namanya oksidasi menjadi zat yang memiliki 2 atom karbon dinamakan asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini merupakan bahan baku biosintesis reduksi asam lemak. Nah, asam lemak dapat disimpan menjadi trigliserol atau dibuat bentuk lipid lainnya. Jadi intinya si lipid itu kan trigliserol itu dipecah. Setelah dipecah itu dia menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini dapat diubah mau dia dipakai ataupun disimpan, gitu intinya. Terus oksidasi asam lemak yang dapat didegradasi dihubungkan dengan koenzim A ditransfer ke mitokondria. 4 reaksi siklus maksudnya sama degradasi ini apa ya? Asam lemak ditambah adenosin menjadi asilisdenlat. Dia akan menjadi asilkolin. Oh, ini proses oksidasi asam lemak. Dia tadi kan aku ngomong dari asam lemak jadi asilkolin langsung. Nah, ini prosesnya dari si asam lemak ditambah adenosin menjadi asiladenlat, di mana nanti akan diubah menjadi asilkolin yang memiliki 16
karbon C. Nah, itu nanti bakal terjadi beta oksidasi setelah itu. Nah, ini pengangkut asil koenzim A. Nah, asil koenzim A ini dia tidak bisa langsung masuk, dia dibantu oleh karnitin. Nah, kayak gini, secara gamblangnya karnitin ini sebagai objek. Nah, si asil koenzim A ini memiliki anaknya namanya koenzim A. Nah, anak-anak nggak boleh masuk ke dalam ruangan. Jadi anaknya ditinggal, dia bakal masuk itu bareng karnitin. Nah, di dalam karnitin anaknya dipanggil lagi, koenzim A-nya ini bakal menempel menjadi asil koenzim A lagi. Terus beta oksidasi itu dari asil itu kan 16 karbon. Dia bakal terjadi namanya 7 pemotongan yang dimana sekali pemotongan itu menghasilkan 14 ATP. Terus dia akan menghasilkan 8 asetil koenzim A. 8 asetil koenzim A di mana memiliki asam lemak dan 2 monogliserol ya. 2 atom C. Nih sekali potong dia ini 14 ATP. Nah, asetil koenzim A juga dia nggak bisa masuk juga. Yang intinya dalamnya koenzim A itu nggak bisa masuk langsung, dia dibantu oleh namanya oksaloasetat. Nah, asetil koenzim A dia dibantu oleh oksaloasetat untuk masuknya. Nah, asetil koenzim A bersama oksaloasetat ini juga bisa menjadi siklus asam sitrat. Dia nanti bakal diubah menjadi sitrat dan proses-proses selanjutnya. Jadi seperti ini. Oksaloasetat membantu si asetil koenzim A ini untuk masuk menjadi sitrat kan, dalam bentuk sitrat. Nah, sitratnya bakal masuk. Dia bakal dilepas lagi menjadi si asam lemak, asetil koenzim A dan oksaloasetat. Kok gelap sih? Dia masuknya harus Ini belum ya? dicerahin. Mana? Dia masuknya harus lewat sini ya? Iya. Dia nggak bisa langsung lewat ini. Ya udah peteng banget, Kak. Membrane. Peteng banget. Dari tadi kelihatan kan di situ? Kelihatan. Maksudnya bisa diubah menjadi benda ketan. Ini kemarin nggak dijelasin kan. Intinya enzim yang membantu itu namanya trialose. Kan prinsip kayak di sini. Nah itu kayak mana? Tapi nggak dijelasin loh. Emang iya? Emang dijelasin kemarin. Intinya yang membantu katabolisme benda keton itu si enzim trialose. Jadi yang paling penting itu mesti trialose. Nih semua ini mesti trialose. Enzim yang membantu benda keton ini trialose. Ini juga kalau ada tanda-tanda yang kayak gini tutup korong. Ini kayak gini tuh ini loh apa NADH-nya masuk, dia bakal mengeluarkan NADH plus H2H plus gitu. Itu yang biru ininya. Ini enzimnya Enzim. gitu. Oke, lanjut. Cara baca. Yang bantu enzimnya. Ini nggak usah. Sintesis kolesterol itu dari asetil koenzim A itu kan 2 atom C ditambah asetil koenzim A 2 atom C jadi 4. Nah 4 ini bakal menjadi akhir-akhirnya menjadi mevalonat. Mevalonat itu memiliki 6 atom C. Nah mevalonat ini bakal terjadi reduksi di mana dia akan menjadi 5 menjadi isoprena. Nah untuk menjadi kolesterol itu harus memiliki isoprenanya ada 6. Nah 5 kali 6 30. Nah bakal terjadi namanya siklisasi dan dekarboksilasi, pengurangan atom C. Nah akan terjadi akhirnya itu 27 karbon atom C sehingga menjadi kolesterol. Ini nggak perlu sih, intinya kan intinya trialose nanti bakal jadi mevalonat. Kegunaan kolesterol, membran sel bisa diasetil kolesterol ester, terus bisa disimpan di hati atau dikemas dalam FLDL, bisa menjadi bahan baku hormon steroid. Nah kolesterol itu secara fungsi umumnya atau utamanya itu sebagai pembentuk hormon dan steroid utamanya. Pembentuk hormon dan steroid. Bisa dibuat asam empedu misalnya kol. Ringkasan metabolisme lemak tadi kan dari trigliserol dipecah menjadi asam lemak dan 2 monosilgliserol, terus nanti bakal masuk ke dalam lumen usus dibantu oleh misel. Nah miselnya itu akan membentuk lagi, tadi kan dipisah jadi 2. Nah di dalam sel itu bakal digabungin menjadi trigliserol. Nah trigliserol ini bakal ditempeli oleh protein namanya ApoB sehingga membentuk namanya nasen kilomikron. Nasen kilomikron ini kilomikron yang
mentah atau belum matang, nanti bakal ke pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini bakal nanti ke darah. Di darah bakal dimatengin menjadi matur, dibantu oleh namanya protein HSL. Dia nanti bakal ditambahin sama si ApoE sama ApoC, jadi matur. Nah setelah matur itu nanti bakal dipecah sama LPL. LPL tadi itu enzimnya, ketika mau digunakan dia dibantu LPL, dipecah, bakal digunain menjadi asam lemak dan asam lemak dan gliserol. Nah asam lemaknya itu dapat ke otot menjadi energi dan ke dalam jaringan lainnya. Kalau gliserolnya dapat digunakan untuk menjadi gluconeogenesis. Nah kalau sisanya remnannya itu sisa kan, dia bakal ke hepar. Nah di hepar itu bakal kalau nggak digunain bakal difagositosis oleh lisosom. Itu secara singkatnya. Secara singkat itu ya. Panjang. Ayo. Ini iya tadi itu. Akhir. Habis.